Ya, pemirsa, berbicara mengenai sektor properti di Indonesia tentu juga erat kaitannya dengan kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Lantas bagaimana dengan realisasi penyaluran FLPP hingga saat ini? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati perbandingan antara 2016 hingga 23 November tahun 2020. Kita akan lihat berapa besar penyaluran dana FLPP yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Di tahun 2016 kita lihat dana yang sudah dikeluarkan untuk FLPP mencapai 5,6 triliun rupiah. Ada sedikit penurunan di tahun berikutnya atau 2017 menjadi 2,7 triliun rupiah. Namun di tahun 2017 menjadi awal dari tren kenaikan dari realisasi penyaluran dana FLPP yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi. Jadi dari 2,7 triliun di tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 5,9 triliun rupiah di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 kita lihat ada kenaikan hingga 7,5 triliun rupiah. Dan di masa pandemi seperti tahun 2020 seperti yang kita alami saat ini, justru pemerintah semakin menambah lagi besar ini dana dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi 10,58 triliun rupiah. Itu dia, berarti memang pemerintah sangat concern sekali untuk membangun atau membangkitkan kembali sektor properti dan membantu kepemilikan rumah ini dari masyarakat sehingga akan ada kemudahan-kemudahan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan untuk mereka mendapatkan kemudahan untuk kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di Indonesia. Dan dengan realisasi penyaluran senilai 10,58 triliun rupiah di tahun ini, maka total penyaluran dana FLPP sejak 2010 hingga 2020 mencapai 54,95 triliun rupiah. Dan dana ini telah disalurkan untuk pembangunan 758.882 unit rumah di seluruh Indonesia. Ya, sementara itu kita tahu Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP mencatat sekitar 103.230 debitur telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan per 23 November 2020. Ya, lantas bagaimana dengan realisasinya dari unit rumah yang telah dibangun dengan dana dari FLPP? Kita akan simak infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan grafis berikut ini adalah unit-unit rumah yang sudah dibangun ya, yang sudah menggunakan dari fasilitas FLPP tadi. Ini dilihat dari tahun 2016 juga berbanding sampai dengan November 2020. Di 2016 sekitar 58.000 itu adalah unit rumah yang sudah dibangun. Kemudian mengalami peningkatan sampai ada sedikit penurunan maksud saya di tahun 2017 sama dengan realisasi dari penyaluran dananya. Jadi ada penurunan penyaluran dana FLPP pun unit rumah yang dibangun pun akhirnya juga ikut tertekan. Mencapai 23,8 ribu saja yang dibangun di sepanjang tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 ada lagi peningkatan seiring dengan penambahan lagi dana FLPP yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga dari unit rumah yang dibangun menjadi 57,9 ribu di tahun 2018. Sementara di tahun 2019 77 ribuan, kemudian di tahun 2020 tepatnya per 18 November 2020 menjadi 102 ribuan unit rumah yang sudah dibangun yang sudah menggunakan skema dana dari FLPP. Adapun untuk tahun 2021 mendatang, kita tahu Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menargetkan bahwa penyaluran FLPP untuk 157.500 rumah. Kemudian untuk mendukung pencapaian target tersebut, PPDPP berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan juga pembenahan agar tidak ada lagi celah kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, sekedar informasi, FLPP sendiri merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini, Kementerian PUPR sudah menunjuk Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dalam penyalurannya. Ya, subsidi FLPP sendiri merupakan bagian dari metode untuk pelaksanaan program sejuta rumah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Lantas, bagaimana dengan realisasi program sejuta rumah? Kita akan simak kembali dalam infografis berikut ini. Ya, kita akan cermati bagaimana dari target realisasi
program pembangunan rumah sebanyak 1 juta unit. Ya, target 2016 hingga 2020 kita akan cermati satu persatu. Di tahun 2016 ini target sekitar 1 juta rumah, tapi baru terrealisasi sekitar 805,169 juta unit yang sudah dibangun, atau 805.000 maksud kami, 805.169 unit rumah yang berhasil dibangun dari sisi realisasinya. Kemudian di tahun 2017 realisasi dari pembangunan rumahnya sendiri mencapai 907.471 unit, dan di tahun 2018 ini yang menarik, sudah melampaui target dari pencapaian program 1 juta rumah, yaitu 1.132.621 unit rumah yang berhasil dibangun. Kemudian 2019 ada penurunan cukup dalam karena target yang diberikan juga bertambah menjadi 1.250.000 unit. Kemudian yang terrealisasi di tahun 2019 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda sekitar 735.457 unit rumah. Kemudian di tahun 2020 ini adalah data hingga awal Desember berdasarkan dari Kementerian PUPR. Dari target 900 ribuan unit rumah yang akan ditargetkan di tahun 2020 karena tinggal beberapa waktu lagi ke depan, yang sudah tercapai hingga Desember itu adalah 777.708 unit rumah. Ya, pencapaian dari pembangunan 777.708 unit rumah dalam program PSR ini berasal dari hasil pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 584.474 unit dan rumah non-MBR sebanyak 193.234 unit. Pembangunan rumah ini dilakukan melalui pembangunan rumah swadaya dan dana alokasi khusus perumahan sebanyak 128.356 unit. Sementara pemerintah daerah ini juga terlibat dalam pembangunan rumah sebanyak 32.758 unit. Kemudian pengembang juga berkontribusi dalam pembangunan sebanyak 365.816 unit rumah. Ya, selain terkait dengan bantuan pemerintah, jika berbicara mengenai sektor properti, ini juga erat kaitannya pemirsa dengan indeks harga properti residensial. Dan kita akan simak dalam grafis berikut ini. Ya, seperti yang bisa kita cermati bersama, ini adalah indeks harga properti residensial. Di kuartal 1 2019 kita lihat itu 208,42 unit ya kalau kita lihat yang sudah disampaikan. Kemudian di kuartal 2 2019 tampaknya tren terus menunjukkan kenaikan dari indeks harga properti residensial. Kita lihat trennya berlanjut hingga kuartal 3 di tahun 2020. Dan pemirsa, jika dilihat berdasarkan wilayah, perlambatan pertumbuhan dari indeks harga properti ini juga perlu dicermati begitu ya. Karena secara tahunan terutama terjadi di Kota Medan dan Pontianak. Sementara kalau kita lihat berdasarkan tipe rumah, survei harga properti Bank Indonesia mencatat pertumbuhan tipe rumah kecil sebesar 2,35% secara tahunan. Kemudian tipe menengah 1,42% dan tipe besar 0,99% secara tahunan. Ya, adapun survei harga properti residensial yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ini merupakan survei secara kuartalan yang bertujuan untuk mengetahui sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan. Dan selain itu, survei ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dan juga sumber tekanan harga properti residensial sebagai salah satu indikator inflasi harga aset. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan terkait dengan penggunaan dana dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, kemudian bagaimana dengan realisasinya ya di Indonesia. Karena kita tahu pemerintah juga masih fokus dengan beberapa sektor lainnya, termasuk sektor properti ini yang diharapkan akan bangkit pada tahun 2021 mendatang. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Kami sekarang.